Di antara pelajaran kehidupan yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, itu kata para ulama, ad-da'wa ilal adl wa dhabdil awatif wal infi'alat. Nabi SAW mengajak kita untuk berlaku adil dan mengontrol perasaan dan letupan-letupan hati, hadirin. Khususnya jika kita ingin berumah tangga, khususnya ketika kita menjadi seorang pemimpin rumah tangga dan terus di segala aspek kehidupan kita. Karena sekali lagi hadis ini pertama kali ditujukan kepada suami, dan suami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Jadi seorang mukmin itu berusaha bersikap adil dan objektif, itu tadi. Kenapa? Karena dia ketika dia nggak suka di sebelah kanan, dia harus ngelihat sisi yang lain. Jangan langsung menyimpulkan karena sisi yang dia tidak suka. Padahal kalau dihitung-hitung lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Jangan prematur dalam menilai. Jangan ego dalam menilai. Jangan karena satu dua hal merusak kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka inilah mental seorang mukmin, mental seorang mukminah. Dan mental ini sangat urgent dimiliki oleh orang yang mau menikah. Kalau kita ingin menikah tapi kita nggak bisa melihat objek dari semua sisi, kita hanya fokus ke satu sisi saja, gitu. Kita pakai kacamatanya Mas Kuda, gitu ya, kacamata kuda. Jadi ngelihat dari satu ini, udah gitu yang dilihat kekurangannya, maka akan berantakan kehidupan itu, akan rusak. Dan ini nggak boleh terjadi bagi seorang mukmin dan mukminah, khususnya laki-laki, khususnya suami, karena dia pemimpin. Dan kalaupun mental dan karakter ini ada, itu kata Nabi SAW lebih banyak ke wanita. Masih ingat hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW mengatakan bahwa aku diperlihatkan neraka dan mayoritas penduduknya adalah wanita. Lalu kata Nabi SAW, karena mereka kufur, kata para sahabat, kufur, ya, kufur kepada suami dan kufur nikmat. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau salah seorang dari kalian berbuat baik sepanjang masa kepada istrinya, lalu ia tergelincir dalam satu kasus, itu istrinya bisa mengatakan, lam ya'mal khairan qat, suamiku itu nggak ada kebaikannya sama sekali. Atau lam ta'mal khairan qat, kamu tuh nggak punya kebaikan, mas. Jadi justru sebenarnya karakter itu lebih mengarah ke wanita dibanding laki-laki. Tapi itu pun juga nggak semua wanita, hadirin. Justru Nabi SAW sampaikan itu ke para wanita agar orang wanita beriman itu berbeda dan menjadi pandai bersyukur. Nggak semua. Maka sekali lagi hadirin sekalian, kita sebagai pemimpin keluarga, ya, pemimpin rumah tangga, maka harus bisa melihat dari semua sisi. Oke, sisi ini memang kekurangan istri saya. Gimana lihat sisi yang lain? Cek terus, oh ternyata lebih banyak kebaikan istri saya daripada kekurangannya, ya. Maka saya nggak boleh benci dia. Jadi ini penting. Kita harus punya mental seperti ini. Dan ini yang dilupakan banyak kita. Karena dipikir hanya suka sama suka bisa mempertahankan rumah tangga. Oh, rumah tangga nggak sesimpel itu, hadirin.
butuh keimanan, butuh ketakwaan, butuh tadarruk kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Lalu yang berikutnya, punya mental objektif dan bisa mengontrol perasaan. Baik suami maupun istri, khususnya dituntut suami terlebih dahulu. Apalagi semua faktor itu lebih lepas gitu loh. Karena ya rumah tangga, kehidupan real, dan gak terkungkung dengan formalitas gitu loh. Kalau di perusahaan kan nggak mau ini terkaitan inilah, undang-undang inilah, segala macam. Rumah tangga kita mau ceraikan detik ini bisa, mau ceraikan nanti siang bisa juga, mau ceraikan besok bisa, nggak ada itu juga. Apalagi misalnya ketika suami merasa kuat dan lalu arogan, mau pukul bisa, mau nendang bisa. Apalagi kalau istrinya lemah dan itu. Maka butuh keimanan, hadirin. Dan iman itulah yang membawa seorang suami dan istri bersikap objektif, bersikap adil, dan bisa mengontrol perasaannya, sehingga kekurangan istri itu tetap membuat suami mencintai dia dan tidak membencinya. Dan sebagaimana yang kita katakan kemarin, kata para ulama seperti Asy-Syaukani rahimahullah, suami melihat bahwa ini adalah panggung untuk melatih kesabaran. Dan bicara kesabaran berarti bicara tentang amalan yang pahalanya unlimited. Dan bicara tentang pahala yang unlimited itu berarti mengangkat derajat. Bicara mengangkat derajat itu berarti memiliki level iman yang tinggi, lalu kedewasaan yang tinggi, kematangan yang tinggi, sehingga berkah itu rumah tangga. Dan salah satu penyebab keberkahan rumah tangga justru dari sisi kelemahan masing-masing pihak yang disikapi dengan tepat oleh pihak yang lain. Jadi ternyata kelemahan itu tuh bisa menghadirkan keberkahan jika direspon dengan benar oleh pasangannya. Karena jika direspon dengan benar, maka ini adalah panggung untuk mengasah kesabaran, panggung untuk melihat sisi lain, melihat angle lain dari sebuah objek, dari sebuah dinamika, dari sebuah kehidupan, dari seorang sosok, dari sisi pasangan kita. Dan kita tahu bahwa hidup itu seni melihat. Yang membuat kita hancur itu bukan objeknya, tapi bagaimana kita melihat objek tersebut. Kan demikian, hadirin. Yang membuat orang hancur itu bukan musibahnya, tapi bagaimana melihat sebuah musibah. Yang membuat orang tua terpuruk itu bukan anak lahir tidak normal, tapi bagaimana melihat ketidaknormalan itu. Bukan ketika anak lahir misalnya la qadarullah jantungnya bocor. Saya tahu ada beberapa pasangan yang ya benar-benar bersyukur dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anaknya tersebut, walaupun anaknya itu ada kekurangan secara fisik dan nggak bisa diobati. Dan di waktu yang sama ada banyak pasangan yang terpukul. Loh, kok bisa? Padahal kasusnya sama, nggak ada bedanya. Oh, cara melihatnya beda. Hadis ini mengajarkan kita tuh cara melihat. Kalau Anda tidak suka dengan sisi ini, lihat sisi lain. Kamu akan ridho deh. Itu pelajaran.